Shalom. Semua sehat Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita ucapkan bersama ayat iman kita. Kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, kita akan belajar bersama. Tema minggu kita hari ini adalah semua menguntungkan. Dan terima kasih buat Pak Rema yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, pertama kali saya diberikan tema ini, semua menguntungkan, itu rasanya ini pasti ujung-ujungnya duit. Berapa Bapak Ibu yang berpikiran seperti itu, sama seperti saya? Pasti ujung-ujungnya duit. Dan disampaikannya pas akhir bulan Bapak Ibu. Semua menguntungkan, penyampaiannya pas akhir bulan. Beberapa dari kami, dari tim itu rebutan kalau menyampaikan khotbah itu enaknya pas tanggal muda. Karena apa? Semua moodnya lagi bagus, semua lagi pegang uang, moodnya lagi bagus. Apa yang diomongkan pasti nyantel, pasti bisa masuk dalam hati karena moodnya lagi bagus. Tapi kalau ada yang dibagi pas tanggal seperti ini, tanggal orang kalau bilang tanggal tua, itu kebanyakan orang moodnya lagi mikir jatuh tempo, Bapak Ibu. Dan tapi kita percaya bersama-sama hari ini Roh Kudus akan bantu kita untuk mengerti apa maksud Roh Kudus tentang Filipi 1 ayat 21. Kita buka bersama-sama. Filipi 1 ayat 21 ini ayat tema kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untung lagi, orang Kristen itu paling aneh. Karena apa aja mereka akan anggap itu untung. Banyak pendeta mengajarkan atau banyak orang yang anti lah terhadap dengan teologi kemakmuran lah, apalah. Saya gak tahu apa itu teologi kemakmuran Bapak Ibu, karena saya hanya seorang orang yang cinta Tuhan dan ingin melakukan firman. Tentang teologi kemakmuran, tentang firman Tuhan yang berkata akan kau menabur kau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 60 lipat. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Ini pasti tentang uang. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya baca itu pasti ujung-ujungnya itu menguntungkan kita orang yang percaya. Amin. Dan mati adalah keuntungan. Berapa Bapak Ibu yang di sini yang sudah siap dengan kematian? Sekarang mati enggak memandang umur Bapak Ibu. Ada yang sudah bungkuk sekali, mungkin napasnya udah sesak karena umurnya udah tua, tapi awet hidupnya. Yang muda-muda sekarang banyak yang masih yang sudah bisa meninggal Bapak Ibu. Jadi kalau istilah mati itu bukan karena umur,
Bukan karena saudara sehat sekarang, besok siapa tahu perkara. Ada yang belum percaya Tuhan Yesus di tempat ini atau baru pertama kali datang tempat ini. Silahkan acungkan jempol Anda. Soalnya sudah di sini. Kita ini keluarga Bapak Ibu. Men? Lihat kanan kirimu. Weh, ganteng. Nah, itu saudaramu Bapak Ibu. Ngomong, mati kuwi keuntunganmu. Setahun yang lalu keluarga kami menghadapi suatu tragedi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Mbak Feni, kakak saya yang biasanya duduk di situ yang gendut meninggal Bapak Ibu. Masih muda, belum nikah. Hampir saya itu protes dengan Tuhan. Loh, Bapak ini kan isi 6 Tuhan. Masih banyak yang bisa kau lakukan dalam hidupnya. Masih banyak rencanamu yang indah dalam hidupnya. Tapi satu hal Tuhan ajarkan kepada saya, lah kan lebih baik mati Mbak Feni. Kayaknya begitu. Kayaknya gitu Bapak Ibu. Saya nggak bisa dengar suara Roh Kudus audible. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan langsung, itu nggak bisa Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang kuat dalam hati saya mengatakan, ya lebih baik Mbak Feni kan ikut aku. Karena Mbak Feni juga berdoa, Tuhan sudah umur 43, 45 lah Mbak Feni itu. Mbak Feni itu sering berdoa ini, kalau engkau tidak memberikan aku pendamping hidup, jodoh, mendingan aku pulang. Dan benar Bapak Ibu, Bapak ini pulang, gitu aja pulangnya. Jadi sakit, pagi saya masih antar ke rumah sakit, saya juga masuk rumah sakit, tapi di Ketilang, Mbak Feni di Karyadi, sorenya pulang. Dah gitu aja, semuanya rasanya kayak mimpi. Pagi ketemu, malam pulang. Saya harap Bapak Ibu akan juga siap seperti itu suatu saat dipanggil Tuhan. Dan semuanya bisa ikut Santa Maria. Hubungi Bu Yuska kalau belum. Karena mati sekarang enggak memandang rambutnya udah putih atau masih hitam. Itu cukup, kita akan belajar mati adalah keuntungan. Amin. Nah, yang kita akan belajar bersama baik saat ini adalah hidup adalah Kristus. Kita akan belajar karena kita masih semua hidup ya Bapak Ibu ya. Masih bernafas semua. Saya yakin yang di depan saya ini semua masih bernafas dan kita akan belajar hidup adalah Kristus. Nah, teladan Kristus yang paling besar, teladan Tuhan yang paling, anugerah Tuhan yang paling besar buat dunia ini adalah anugerah keselamatan. Dia memberi hidupnya sebagai ganti korban, sebagai ganti saudara untuk menebus dosa kita. Banyak yang melakukan hidup sudah percaya, sudah jadi Kristen bertahun-tahun, tetapi hidupnya bukan Kristus. Hidupnya masih dirinya sendiri, hidupnya masih free, hidupnya masih keinginan bebas dia, tidak bisa tertanam dalam firman Tuhan, tidak bisa tanam dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa tidak bisa bertanam dalam firman Tuhan? Ya, karena hidupnya masih sesukanya dia, masih nafsunya masih besar, keinginannya masih besar. Semua apapun yang ingin dia lakukan karena hidupnya tidak seperti Kristus, jadi orang Kristen. Dan kita akan buka ayat lagi, satu teladan buat Kristus di Filipi 4 ayat 17. Sebulan ini kita belajar tentang peduli dengan saudara-saudara kita. Minggu kemarin Pak Thomas
Kita harus saling menjaga, memelihara, dan minggu ini penutupan kita masih belajar tentang apa itu memberi, Bapak Ibu. Karena kita hidup adalah Kristus. Kristus ngapain? Kristus itu berkorban. Kristus itu memberi hidupnya buat orang lain. Dan saat ini kita akan belajar memberi. Di dalam Filipi 4 ayat 17 berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jatuhnya tetap untung, Bapak Ibu. Ada banyak orang saat ini berhemat-hemat luar biasa supaya hidupnya tetap cukup, karena semua mengalami ini masa-masa yang sulit. Dan itu Alkitabiah, Bapak Ibu. Di dalam Amsal, kalau dalam Amsal itu ada ketika perempuan-perempuan yang bodoh itu meminta perempuan yang bijaksana untuk meminta minyaknya, mereka berkata, lebih baik kamu membeli daripada minta, nanti kamu tidak cukup. Nah, itu Alkitabiah, Bapak Ibu. Karena keadaan seperti ini banyak orang mempertahankan hidupnya, banyak orang yang mempertahankan hidupnya supaya bisa hidup dan supaya bisa mencukupi keluarganya. Dan tidak aneh, banyak orang masa pandemi ini menjadi pelit, Bapak Ibu. Lumrah Alkitabiah, karena semua orang merasakan kesulitan pada saat ini. Tetapi satu hal Tuhan ingatkan, tetap memberi. Memberi itu bagaikan investasi, Bapak Ibu. Bagi kita orang-orang yang percaya, memberi orang lain, membagi sesuatu, memberikan korban, itu seperti investasi buat kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang percaya. Karena karena kalau kamu memberi itu nanti kamu juga diberi. Kalau kamu engkau nabur, ya nanti kamu akan makan buahnya, taburan itu. Kalau kamu enggak nabur, kalau kamu makan berarti mencuri, Bapak Ibu. Lah enggak nabur, enggak memberi, kok bisa makan tuh dari mana? Gitu, Bapak. Kalau petani seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar keuntungan. Sebentar, saya difoto. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Nah, lebih spesifik lagi kita akan bicara tentang uang. Saya pernah ikut seminar tentang mengatur keuangan, karena waktu itu saya kerja di suatu perusahaan yang tentang keuangan, bagaimana memanage keuangan. Jadi ada 3 fungsi uang itu. Yang pertama 3S orang menyebutnya, sharing, saving, and spending. Jadi fungsi uang itu sharing, saving, and spending. Sharing itu ya memberi, beri, jangan serakah, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kalau engkau punya, bagi. Tuhan yang menyediakan benih dan roti untuk kau makan. Kalau kau punya kelebihan, bagi saudaramu, bagi tetanggamu. Berapa Bapak Ibu yang kemarin dapat bantuan dari pemerintah? Tahun 2001 kemarin. Orang tua saya dapat, Bapak Ibu juga. Dan apa yang dilakukan? Pertama diambil separuh. Karena kebanyakan, Bapak Ibu, kok banyak, diambil separuh aja. Pulang ditelepon Pak RT, kok diambil separuh? Diambil semua. Kebanyakan, Pak, besok aja. Gak bisa, harus diambil semua. Jadi diambil semua, Bapak Ibu, ada telur, ada beras, buahnya. Dan apa yang dilakukan ibu saya? Kantongi 2 kilo dibagi. Saya enggak. Dibagi, nah kan tonggone ra entuk sing entuk dhewe tok, bagi. Di nama Tuhan, ibu saya melatih saya untuk tetap berbagi walau keadaan sulit. Jadi telur dibungkusi 1 kilo, Indomie, beras dibungkus 2 kilo, semua dibagi tetangga-tetangga. Wah, tetangga itu kalau sama Mbah Yono biasa, Bapak Ibu. Apapun punya Mbah Yono berarti juga milik tetangga. Gitu. Nah, saya bersyukur sekali saya punya orang tua seperti itu, rela bagi walaupun nggak ada penghasilan, tapi kalau punya bagi,
itu mengajarkan saya dan anak cucunya tetap berbagi. Karena Tuhan berkata, bagi, maka kau akan menuai. Rasanya terbalik dengan pengertian kita selama ini. Kalau engkau ingin tetap hidup, ya hematlah. Kalau engkau ingin tetap hidup dalam keadaan sulit, berhematlah. Tetapi Tuhan ngajarin kita tetap beri yang terbaik buat Tuhan, tetap memberi Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan benih, dan Tuhan akan memberikan roti buat untuk kita makan. Amin. Tuhan akan pelihara, dan sampai sekarang kita gak ada yang kelaparan. Berapa yang dari sini ada yang kelaparan? Saya percaya tidak ada yang kelaparan karena Bapak Ibu suka memberi. Amin. Apapun kau beri. Kau tidak punya uang, kau tidak sesuatu, tapi kau punya waktu. Beri waktumu buat Tuhan. Bagi dengan tengah waktumu, tenagamu dengan tetanggamu. Kau bisa bantu benerin kendaraan, bantu tetangga. Beri. Apapun. Bapak Ibu, kalau engkau anak muda, kalau engkau lihat sekelilingmu tidak ada yang kau bisa andalkan, kau lihat orang tuamu, ya orang tua biasa yang kau sangat bersyukur memilikinya, tapi seorang yang biasa saja, uang juga punya tapi tidak banyak, tidak berpangkat. Kalau engkau anak muda, itu permulaan bagus buatmu untuk tetap bergantung pada Tuhan. Amin. Saya mau cerita diri saya ini Bapak Ibu. Lulus SMA, seperti biasa saya nggak punya uang Bapak Ibu, nggak ada penghasilan. Waktu itu bapak saya juga sudah nggak bekerja, hanya kakak saya, Mbak Vena yang masih bekerja. Saya masih lulus sekolah SMA, nggak kerja, nggak punya uang, karena masih kecil. Tapi bapak saya, kowe kok nganggur? Ngajarin sesuatunya itu ya tenagamu iki lho, ngono waktumu, kok nganggur? Lalu bapak saya ngajari saya seperti ini. Hai, Satria sama Rikal Rema, terke sekolah daripada kowe turu ono motor. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Saya ingat betul ketika saya iya ya. Waktu lulus sekolah tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Tetapi saya ingin memberi apa? Ya akhirnya itu Satria waktu kecil TK saya antar jemput. Waktu itu ya bangun pagi karena sekolahnya dia pagi. Saya hanya punyanya itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena saya ingin memberi, tidak punya ya saya kayak motor bapak saya nganterin Rema, nganterin Satria itu sekolah. Suatu hari, sore hari, hujan-hujan, saya jemput kakak saya bekerja. Dulu kan naik Gang Semal sudah biasa Bapak Ibu. Naik turun Gang Semal itu udah biasa, tapi sekarang kok malas. Suatu hari, sore-sore saya duduk di Gang Semal, hujan karena nunggu Mbak Vena. Kasihan pulang kerja kehujanan, saya bawain payung. Ada kecelakaan dan itu kecelakaannya itu aneh karena ada truk langsa waktu itu berhenti di jalan dan ditabrak orang. Jatuh. Ketika saya lihat tidak ada yang nolong, terus saya tolong Bapak Ibu. Saya lupa bahwa ditugasin bapak saya untuk jemput Mbak Vena. Ya yang penting saya nolong orang dulu lah. Uang keadaannya emergensi yang di depan mata ya. Kok darahnya keluar banyak. Saya berhentikan pickup, saya angkat sendiri. Terus saya bawa ke Elizabeth. Terus di Sapam, waktu itu diminta KTP, saya belum punya KTP. Ya saya tulis alamat saya aja, ini yang tanggung jawab saya waktu itu karena rumah sakit kan butuh siapa yang mau jawab, siapa yang bawa ke sini. Ya saya maju. Lulus SMA loh Bapak Ibu. Yang lulus SMA siapa? Anak muda yang baru lulus SMA? Gak ada ya. Gitu. Jadi saya di Elizabeth ngurus administrasinya sudah beres, saya tinggal sama Sapam itu saya pamit, Pak, saya mau pulang, tapi ini sudah beres. Ini
ada KTP, SIM saya selamatkan dulu semua, tasnya, uangnya saya selamatkan dulu, saya pasrahkan ke suster dan satpamnya. Dan akhirnya setelah sembuh beberapa bulan, 3 bulan, orang itu datang ke rumah saya dan menawarkan suatu pekerjaan. Mau kerja ada, Dik? Ya mau, saya pengangguran waktu itu, nggak punya kerjaan. Ya mau tuh Mbak, kerja, ya wes, besok datang ke kantor ini. Oke, saya datang. Nah, waktu itu saya kira saya ditubar nolong orang, apalagi itu orang penting di kantor. Saya pikir nanti kerjaan saya juga enak, Bapak Ibu ya. Ekspektasinya terlalu besar. Wah, mungkin saya nanti di sana juga jadi orang kantoran, jadi orang yang mungkin juga terpandang di kantor itu karena saya baru menolong nyawanya seorang yang penting di kantor itu. Tapi enggak, Bapak Ibu. Tetap aja saya jadi helper. Kalau Bapak Ibu tahu truk Langsa, ya besarnya seperti truk Langsa. Waktu itu truk Gajah Oleng ya, yang gede-gede itu tugas saya bongkar, Bapak Ibu. Nguli. Dan waktu itu saya waktu berapi-api dengan Tuhan, saya bilang, loh Tuhan, tak kira ya saya nolong ya kerjaan saya enak. Ternyata enggak. Ternyata ya Tuhan ya, proses yang lebih penting buat kita. Supaya kuasa Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu anggap saya sombong. Saya enggak pernah cari pekerjaan. Banyak pekerjaan yang nawari saya sampai saat ini. Karena saya percaya apapun yang kita beri Tuhan tahu, Tuhan berikan sesuatu. Sampai setuanya segini saya enggak pernah cari pekerjaan, Bapak Ibu. Semanawani. Kalau nganggur rasanya kok ora ono wong nawani kerjaan. Tapi kalau pas bekerja banyak nawani, kerja mbek aku gitu, Bapak Ibu. Tuhan gak pernah kepotangan budi. Tuhan pasti selalu tepati janjinya. Kalau engkau anak muda, saatmu yang tepat untuk percaya Tuhanmu itu. Mulai dari sekarang percaya Tuhan. Apapun kau gak punya uang, tabur waktumu. Ikut pelayanan, ikut latihan di gereja. Kau tabur tenagamu, bantu apa aja tetanggamu. Kau tabur waktu dan waktu. Karena kalau kau sudah bekerja, tabur uangmu. 8 jam kita bekerja, sehari misalnya kita digaji 200.000. Uang itu kayak ganti hidup kita. Jadi 8 jam lu bekerja, tak ganti duitmu, tak ganti waktumu 200.000. Berikan persembahan, berikan perpuluhan. Dan lakukan semuanya itu hanya dengan taat. Bukan karena jiwa judimu yang melonjak-lonjak. Nabur 100, Tuhan ngomongnya kona nuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan itu namanya judi, Bapak Ibu. Itu namanya judi togel. Pasang 10 Kemarin saya ditanyai di Purbalingga, Bapak Ibu. Nek ning Semarang 1000 untuk piro, Mas? Loh, 1000 untuk apa ya, Pak? 1000 untuk ora, Mas. Ki lho, Mas. Nek patang ongko ki 1000 untuk piro? Piro ya, Pak? Ora ngerti, Pak, aku, Pak. Gitu. Tapi saya bisik-bisik sama toko. Oh, 100, Pak. Wah, neng kono aja ono sing 110. Tobat ya, Bapak. Bandarnya makin kaya, Bapak Ibu. Beritanya akhir-akhir ini ya. Banyak trading bodong robot itu. Lihat, mereka miliaran. Anak muda punya duit 650 miliar. Coba bayangin. Itu baru yang ketahuan. Apalagi bos togel, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu gak dikasih profit sama sekali. Store uang. Berapa miliar itu. Jadi stop jiwa togelmu. Kalau mau beri, ya beri aja. Jangan berharap engkau bisa balik 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Ya lakukan semuanya itu taat ya karena Tuhan. Lihat janda waktu mempersembahkan hanya 2 keping koin itu, Tuhan berkata,
Dia memberikan segalanya apa yang dia punya. Bukan orang-orang kaya itu, bukan orang yang memberi banyak. Jadi Tuhan itu gak melihat nominalnya. Tuhan itu gak melihat berapa besar yang Bapak Ibu kasih, berapa bagus yang Bapak Ibu kasih. Tapi Tuhan itu melihat taatanmu. Taat, aku mau beri semua yang kau beri, ya beri. Memang rasanya berat Bapak Ibu. Kalau 1 miliar per bulan kita 100 juta. Tapi kalau 1 juta per bulan kita cuma 100.000. Rasanya memang gede yo 100. Nek 1 miliar persembahannya 100 juta. Lah duit iki ono apa ora gitu kok iso ngomong dhewe. Wong duit ora ono. Ngomong iya yang biasa-biasa. Gede juga ya. Nek per puluhane 1 miliar duitnya 1 miliar per puluhane 100 juta. Lah kok mbok pikir wong ora ono duite dadak dipikir, mikir sing ono sik. Nah, begitu Bapak Ibu, Tuhan itu mengajarkan sesuatu kalau kita memberi itu beri karena kita taat, karena Tuhan mau seperti itu. Bukan karena ego kita. Banyak orang memberi karena ingin dipuji. Banyak orang ingin memberi karena ingin terkenal. Banyak orang memberi supaya nanti waktu pelaporan keuangan namanya tetap di atas, paling gede. Itu banyak orang menginginkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, lakukan semuanya dengan ketaatan. Sebentar kita akan mempraktekkan pada minggu hari ini. Sudah siap Bapak Ibu ya? Ada yang sudah bawa bingkisan-bingkisan? Oke. Begitu, terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Manfaat uang adalah sharing, saving, and spending. Jadi manfaat uang itu untuk diberi, untuk disimpan. Karena kita kalau ada kepengenan yang lebih besar, kita punya uang sendiri untuk disimpan. Dan yang ketiga, untuk digunakan kehidupan kita sehari-hari. Alkitab berkata, cukup kalau sudah ada makan dan baju. Alkitab mengajarkan kesederhanaan. Semuanya dalam Alkitab itu mengajarkan kesederhanaan. Janji Tuhan yang membuat kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuh. Hari ini terima kasih Bu Gembala waktunya. Silakan.